Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi kita yaitu kausa materialis dalam pandangan filsafat Pancasila. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari next slide. Yang pertama ada Gadang Ali. Halo Gadang Ali. Yang kedua ada Surisno. Halo Surisno. Halo. Yang ketiga ada Cindy Febrianida. Halo Cindy. Halo. Yang keempat ada saya sendiri, Berda Pribangun. Dan yang terakhir ada Alessandro Del Salomo. Halo Ale. Halo. Next. Presentasi ini untuk menempuh mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Kumariatus Solihah, ST MKes IPU Asian Eng. Next. Materi pertama adalah filsafat Pancasila. Ya, baik. Sekarang saya Gadang Ali Syariati Pradono akan menjelaskan mengenai materi filsafat Pancasila. Nah, sebenarnya definisi filsafat sendiri hingga saat ini itu masih kerap mengalami berbagai pertentangan pandangan. Tapi sebenarnya secara sederhana, filsafat itu diyakini merupakan bagian dari tindakan manusia dalam menjalani hidupnya. Hasil buah dari pemikiran secara filsafati itu bersifat kritis dan juga mendalam. Nah, dalam hubungannya dengan ideologi, dapat dilihat bahwa terciptanya sebuah ideologi itu didasari dari pemikiran-pemikiran filsafat. Ideologi liberalisme misalnya, itu lahir atas pengaruh pemikiran filsafat dari Rousseau, atau John Locke, atau Montesquieu, dan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki pandangan bahwa dalam kehidupan ini manusia itu memiliki kebebasan dan persamaan akan hak yang diakui keberadaannya. Nah, sementara ideologi yang lainnya itu komunisme misalnya, itu lahir juga atas dasar filsafat, yaitu filsafat materialisme yang hanya percaya terhadap hal-hal yang nyata dan tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib atau abstrak. Karl Marx sendiri menciptakan ideologi komunis itu untuk menentang ideologi liberalisme dan menentang dominasi gereja di Eropa, dan karena pengaruh di mana seorang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan yang miskin ini terus berdoa kepada gereja di Eropa saat itu, tetapi ujung-ujungnya mereka tidak bisa sejahtera kehidupannya, karena Karl Marx membuat ideologi komunisme. Jadi ideologi itu dengan filsafat itu tentu sangat berkaitan. Pancasila sendiri diciptakan oleh para founding fathers itu sebagai sebuah sistem filsafat yang bersifat hierarkis, piramidal, atau tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Nah, terakhir, filsafat Pancasila sendiri sebenarnya merupakan buah pemikiran secara kritis dan mendalam mengenai nilai-nilai bangsa Indonesia yang dituangkan menjadi sebuah ideologi sebagai guiding principles atau pembawa jalan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, atau secara sederhana sebenarnya Pancasila dalam filsafat itu adalah falsafah kehidupan dalam hal berbangsa. Bisa di next. Sebelumnya, kausa materialis sendiri itu sebenarnya berakar dari sebuah pertanyaan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia tentunya tidak mungkin terjadi begitu saja dan pasti memiliki asal mula. Nah, dalam sistem filsafat Pancasila, pertanyaan semacam ini disusun itu melalui asal bahan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia sejak lama. Asal bahan Pancasila sendiri diambil melalui kehidupan dan sejarah peradaban bangsa Indonesia dengan melihat nilai-nilai dasar yang telah ada dan berlangsung sejak era purba bahkan. Dan dalam menginterpretasikan keberadaan dan hakikat nilai-nilai Pancasila, para founding fathers itu menggunakan berbagai pendekatan untuk merenungkan Pancasila dalam konteks filosofis. Kalau mengutip Natanegoro, untuk mencari asal mula Pancasila dapat digunakan teori kausalitas.
atau sebab musabab terjadinya Pancasila. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pancasila itu pada intinya berasal dari 3 hal, yakni keanekaragaman adat kebiasaan, kemudian kebudayaan, dan juga agama. Adat kebiasaan sendiri secara singkat, mengutip De Vos misalnya, karakteristik masyarakat Indonesia itu cenderung tidak mempertanyakan dan mempersoalkan adat istiadat yang ada. Jadi adat dan istiadat yang ada itu ya secara tidak sadar dipahami dan dipatuhi sebagai sesuatu yang wajar. Kemudian dalam hal kebiasaan, pada dasarnya orang-orang Indonesia sendiri dari dulu itu memang sudah beragam dan rentan akan terjadi konflik. Karenanya peran pendiri bangsa kala itu merumuskan sebuah ideologi yang bisa meminimalisir atau tidak menciptakan sebuah konflik sosial di masyarakat. Nah, terakhir dalam hal agama, Pancasila itu diperoleh dari keberagaman agama maupun kepercayaan yang ada sejak Indonesia dahulu. Terbukti dari nenek moyang kita itu mereka sudah bertuhan, sudah mempunyai atau memegang kepercayaan, animisme dan dinamisme. Jadi pada dasarnya bangsa Indonesia ini ya sudah merupakan bangsa yang bertuhan dan itu merupakan salah satu kausa materialis Pancasila. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alessandro Del Solomo. Ya, saya ambil alih dari Mas Gadang Ali. Sekarang saya mau poin ke nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu mengandung arti pengakuan, keyakinan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan ini, kita juga bisa menyatakan kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius dan bukan bangsa yang ateis. Yang pertama, ketuhanan itu mengandung arti bahwa bangsa Indonesia memiliki dan didirikan atas dasar ketuhanan. Yang kedua, bahkan sejak zaman purba, nenek moyang bangsa sudah menciptakan alat-alat kepercayaan seperti menhir, dolmen, yang digunakan untuk memuja sesuatu yang tidak terlihat di alam jagat raya ini. Soalnya kalau mau percaya tentang ketuhanan, pasti di dunia itu ada 2 kehidupan. Jadi pasti orang-orang awam itu lebih mementingkan dan lebih percaya kepada hal-hal gaib. Yang ketiga, etnis-etnis di Indonesia sendiri memiliki beragam kepercayaan yang masih lestari hingga saat ini. Seperti Sunda Wiwitan, Karingan, dan Kejawen. Dan seperti Sunda Wiwitan, dia itu kepercayaannya pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur. Jadi seperti yang saya bilang tadi, orang awam masih percaya dengan hal-hal gaib sejenis itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan harus menjalankan dan menaati peraturan, ketentuan yang diterapkan, serta menjauhi segala larangan, dan kita harus saling menghargai dan mengerti perbedaan agama. Pancasila sebagai ideologi dalam hidup berbangsa mengakomodir hal-hal semacam ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus menjalankan menaati peraturan dan ketentuan ditetapkannya, serta menjauhi segala larangan, dan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Bisa di next. Selanjutnya adalah kemanusiaan. Yang pertama adalah memiliki makna atau mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana semestinya. Apabila kita membahas tentang makna kemanusiaan, tentunya akan sangat berhubungan erat dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal bagaimana semestinya. Yang kedua adalah dalam hal kemanusiaan, bangsa Indonesia memang peduli dengan nilai-nilai seputar humanisme sejak lama. Hal tentang kemanusiaan ini juga tertulis sangat jelas dalam buku UUD 1945, di mana bangsa Indonesia mengaku persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan setiap individu
tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan budaya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jika kita mengaitkan sejarah bangsa Indonesia dengan nilai kemanusiaan, maka dapat dilihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan secara nyata memang digenggam erat oleh para pahlawan bangsa kita. Adat istiadat yang ada di Indonesia mengharuskan kita untuk memiliki sifat adil dan beradab. Kebudayaan yang ada sejak lama memang mengajarkan nilai-nilai menghormati satu sama lain. Sebagai contoh, ada pencium tangan ke orang yang lebih tua atau berjalan agak membungkuk ketika melewati seseorang merupakan ajaran yang telah lama ada dan diajarkan cara turun-menurun. Selanjutnya yang keempat, selalu berperilaku sopan dan menghargai sama sudah sejak lama tertanam dalam diri manusia Indonesia. Maka apabila Pancasila meletakkan nilai kemanusiaan setelah nilai ketuhanan, ini berarti dengan menjalankan nilai-nilai religius, maka dengan sendirinya kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh kasus-kasus besar pelanggaran HAM seperti peristiwa G30 SPKI juga membuat sejarah bangsa ini penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka sudah seharusnya bangsa ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai dasar filosofi sila kedua. Next. Selanjutnya nilai persatuan akan dijelaskan oleh Cindy. Silakan Cindy. Terima kasih Bakhtiar. Jadi materi selanjutnya mengenai nilai persatuan akan saya jelaskan. Di sini tertulis persatuan mengajarkan kita agar senantiasa menanamkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jika membahas mengenai persatuan, hal ini berkaitan dengan isi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana mengajarkan kita agar senantiasa menanamkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, makna persatuan sendiri di sini ialah suatu perbuatan bersatu untuk saling membangun rasa cinta terhadap tanah air dan menciptakan perdamaian bersama demi mencapai cita-cita bangsa. Nah, yang kedua ini tertulis nilai persatuan telah tertulis secara jelas dalam pembukaan UUD 1945. Iya, persatuan ini sendiri juga telah tertulis secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata negara persatuan. Ini harapan para pendiri bangsa adalah masyarakatnya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa memetak-metakan satu sama lain dan tidak mengutamakan sikap individualisme. Karena Indonesia adalah negara yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara yang senantiasa menjaga baik nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat bahwasanya para pendiri bangsa dalam mendirikan negara persatuan ini ialah untuk mengutamakan segala hal yang terkait dengan bangsa Indonesia sendiri. Nah, oke, selanjutnya adalah bangsa ini didirikan melalui proses yang panjang atas dasar senasib sepenanggungan. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia mengenai nilai persatuan, bangsa ini didirikan melalui proses yang panjang atas dasar senasib sepenanggungan. Penjajah yang terjadi menyebabkan bangsa ini mencita-citakan kebebasan untuk bisa bersatu dan mendirikan sebuah negara yang masyarakatnya hidup dengan bahagia. Nah, jika melihat sejarah terbentuk Indonesia, sejak zaman kerajaan Majapahit, gaungan untuk mempersatukan Nusantara ini sudah dicetuskan. Nah, maka dari itu atas dasar keinginan untuk bisa peduli terhadap sesama dan bersatu sebagai sebuah kelompok, bangsa Indonesia mendirikan sebuah negara yang didasarkan melalui nilai persatuan dan kesatuan. Nah, Pancasila sebagai sebuah falsafah kehidupan diciptakan untuk mengikat berbagai keberagaman yang ada sejak zaman lama Indonesia. Selanjutnya adalah dalam kaitannya dengan sejarah, peristiwa semacam G30 SPKI turut mengancam eksistensi Pancasila. Ya, peristiwa-peristiwa berdarah itu sangat banyak ya terjadi pada masa lalu bangsa Indonesia ini ya, yang juga mengancam eksistensi Pancasila, contohnya seperti G30 SPKI misalnya. Nah, yang berusaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Namun hal ini tentunya tidak akan dapat mengubah tatanan Pancasila sebagai sebuah ideologi ya. Karena apa? Karena Pancasila sendiri didirikan dengan pemikiran secara filosofis mengenai kebudayaan Indonesia yang ada sejak zaman lama. Nah, maka dari itu perlu ada pemahaman masyarakat mengenai Pancasila sebagai suatu tonggak yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi membangun jati diri bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Next.
Materi selanjutnya akan kembali saya bahas mengenai kerakyatan dan musyawarah. Nah, di sini tertulis dalam membentuk ideologi negara, para founding father dari berbagai golongan melaksanakan musyawarah secara bersama-sama untuk menentukan sebuah ideologi yang dapat mencakup seluruh kehidupan manusia Indonesia. Ya, nilai kerakyatan dan musyawarah dalam sila keempat telah dipraktikkan para bapak bangsa dalam merumuskan Pancasila ya secara bersama-sama. Dengan adanya wakil dari berbagai kalangan dan representasi dari berbagai daerah, pembuatan Pancasila ini sudah mengandung nilai-nilai mengenai kerakyatan dan musyawarah. Dalam konteks nilai kerakyatan dan musyawarah, nilai-nilai tersebut pada dasarnya sudah dipegang masyarakat Indonesia sejak yang lama. Konsep primus inter pares misalnya, menggambarkan bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah sejak lama mengambil keputusan dengan cara-cara musyawarah. Nah, dalam sejarah kebudayaan Indonesia, masyarakat adat memilih seseorang pemimpin berdasarkan hasil musyawarah. Mereka memilih orang terbaik dari yang terbaik untuk dijadikan sebagai pemimpin kelompok. Hal ini disebut sebagai seorang primus inter pares. Nah, di sini tertulis nilai kerakyatan dan musyawarah memang tepat dijadikan sebagai salah satu esensi ideologi bangsa. Karena apa? Karena memang pada dasarnya nilai ini sudah melekat di dalam manusia Indonesia sejak dahulu. Nah, next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Surisno. Kepada Saudara Surisno dipersilakan untuk menjelaskan materi mengenai keadilan. Terima kasih. Terima kasih Cindy. Di sini saya akan menjelaskan nilai keadilan. Nilai keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima memiliki arti bahwa seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang baik dan adil secara hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, negeri ini sebenarnya sudah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bahkan sejak era Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya misalnya, pada era saat ini seluruh masyarakat hidup dalam kemakmuran dan keadilan karena adanya pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Kerajaan Sriwijaya menjadi kuat dan maju berkat terciptanya kemakmuran masyarakat melalui sistem yang diciptakan secara adil. Kemudian, bangsa ini secara nyata juga pernah mendapatkan ketidakadilan seperti pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa pada masa penjajahan Jepang, di mana rakyat Indonesia pada waktu itu dipaksa untuk bekerja, mulai dari berkebun, membuat jalan, membangun bangunan, hingga mengerjakan pekerjaan yang tidak pantas lainnya. Oleh karena itu, nilai keadilan perlu ditanamkan pada dasar negara maupun pada diri dari setiap warga negara Indonesia, agar nantinya kita dapat terus hidup bermoral dan dapat menyesuaikan diri dari globalisasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadikan bangsa Indonesia meletakkan nilai keadilan di Pancasila agar masyarakat dapat hidup di tengah keadilan tanpa adanya penindasan. Nah, guna menjaga dan mengayomi nilai keadilan pada Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam pelaksananya tidak semua hal mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, seorang pelajar terancam di penjara seumur hidup karena telah membunuh begal. Padahal dalam kronologisnya, pelajar ini hanya membela diri karena nyawanya terancam oleh begal tersebut. Ini menandakan bahwa keadilan belum didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, atau dalam konteks lebih luas. Pemerintah sebagai representasi masyarakat justru tidak mampu menerapkan keadilan. Kemiskinan yang masih merajalela, fasilitas yang tidak merata pembangunannya, indeks pendidikan hanya terpusat di Jawa, merupakan contoh kecil dari ketidakadilan di negeri ini. Maka dari itu perlu adanya sebuah perubahan agar nantinya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan secara merata, baik dalam segi hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya dapat dimulai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila, terutama keadilan dalam pribadi masing-masing. Next.
Jadi dapat disimpulkan, Pancasila sebagai filsafat dibangun berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan yang ada dalam diri manusia Indonesia. Kemudian, sebagai sistem filsafat, Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal tidak dapat dipisah-pisahkan. Jika Pancasila dapat mencapai tahap praktis dan filosofis di masyarakat, maka problematika yang ada dapat diselesaikan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Uris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Singgi Gramuti. Di sini saya akan bertanya, apakah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diganti atau dirubah walau hanya sekedar satu silanya saja? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Singgi. Ditampung dulu ya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin tanggapan? Saya Supyandi, mohon izin bertanya. Pertanyaan saya ini sebenarnya berdasar atas kekaguman saya terhadap para founding fathers atau para pendiri bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana sih para pendiri bangsa bisa merumuskan Pancasila yang sedemikian hebat hingga menyentuh ranah filosofis? Ya, mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Supyandi atas pertanyaannya. Saya kira sekian ya, cukup 2 pertanyaan saja. Lalu untuk teman-teman kelompok saya, apa ada yang mau menjawab pertanyaan dari Singgi dan Supyandi? Saya menjawab pertanyaan dari Singgi. Ya, tadi kan Iya, Singgi, silakan. Nah, Pancasila itu dalam posisinya itu sebagai sumber hukum ya. Terus atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi. Artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Nah, kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak dapat berubah lagi bagi negara. Nah, secara yuridis formal berdasarkan pasal 27 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar mungkin adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Status fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Jadi Pancasila sebagai status fundamental norm itu diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara. Maka dari itu ia itu nggak bisa diubah lagi walaupun satu sila saja gitu. Apakah rekan saya ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan jawaban dari Cindy. Pancasila itu tidak dapat diubah, terutama sila-sila di dalamnya, karena sila-sila tersebut tersusun secara hierarkis. Bahkan Bung Karno sendiri pun menyebut Pancasila itu sebagai filosofis Grundslag, artinya fundamen filsafat, yaitu pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan, yaitu Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari yang lain? Saya mungkin mau menambahkan sedikit. Seperti apa yang dibilang tadi, Pancasila itu nggak bisa diubah, nggak bisa tidak adakan, karena udah merupakan kaidah fundamental Indonesia. Bahkan hukum di Indonesia aja itu tidak membenarkan untuk perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber hukum atau sebagai sumber dasar di Indonesia. Jadi mengubah dasar atau mengubah asas negara itu nggak mungkin sih. Jadi segitu aja untuk Mas Inggi. Kalau ada kurang atau ada kesalahan, mohon maaf. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman saya dari kelompok 4.
Selanjutnya pertanyaan dari Supyandi, yang nomor 2, saya ingin menjawabnya. Menurut saya, para pendiri bangsa yang dulu itu sangat pintar-pintar ya. Contohnya saat mereka berdiskusi antara pahlawan-pahlawan dulu itu mendiskusikan tentang ilmiah sangat jauh pada kita saat yang sekarang. Para pahlawan dulu kita itu pintar-pintar. Contohnya saja Agus Salim yang menguasai 10 bahasa daerah tanpa belajar. Dan contoh juga Soekarno yang sempat diasingkan di daerah terpencil dan dia masih sempat untuk belajar bahasa daerah tersebut. Dan mungkin pahlawan kita dulu meneruskan Pancasila dengan merasakan rasa nasib dan penanggungan sehingga dapat menyentuh ranah filosofis bangsa. Sekian dari jawaban saya. Mungkin saya ingin menambahkan dan mungkin ingin sedikit membenarkan. Mungkin tadi yang dimaksud Saudara Baktiar tentang Agus Salim itu 10 bahasa multinasional, bukan bahasa daerah. Tapi Soekarno memang benar tetap mempelajari bahasa daerah dan mensejahterakan dan juga mengenal budaya-budaya setempat saat dia diasingkan. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, mengapa Pancasila saat itu mencapai tahap filosofis dalam pembuatannya? Karena seperti yang dikatakan Mas Baktiar tadi, bahwa Pancasila itu dibuat dengan dasar filsafat yang untuk kita saat ini sangat sulit untuk membuat hal-hal seperti itu. Kenapa? Soekarno misalnya, saat dia umur belasan tahun, seperti kita remaja saat ini, dia sudah khatam membaca buku Das Kapital Karl Marx. Sementara mungkin kita di sini nggak tahu buku Das Kapital Karl Marx itu apa, dan bahkan banyak juga orang-orang yang sampai saat ini masih kebingungan membaca buku Das Kapital Karl Marx itu. Dan mengapa bisa menyentuh tahap filosofis? Karena mereka benar-benar merenungkan. Di bayangan saja, itu mereka saat bulan Ramadan di masa penghujung kemerdekaan, itu mereka benar-benar merenungkan dari sejarah, mereka dijajah, mereka langsung mengalami penjajahan. Jadi mereka benar-benar merenungkan Pancasila itu dari dasar-dasar atau dari jati diri manusia Indonesia, dari nilai-nilai luhur Indonesia. Karenanya Pancasila itu dapat menyentuh ranah filosofis karena memang situasi saat itu, dan juga harus kita akui founding father saat itu memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding kita saat ini. Ya, kira-kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Oke, terima kasih Supyandi, terima kasih rekan-rekan saya kelompok. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman yang lainnya. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa akhiri presentasi dari kelompok 4. Sekian dari presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.